Kalau lu jomblo, lu gak usah malu. Itu menandakan bahwa lu menikmati hidup lu tanpa lu menjual diri lu untuk mendapatkan pengakuan orang lain. Itu baru keren. Yang pertama kita akan mempelajari konsep yang saya ambil dari studi biologi. Oke. Jadi di biologi ada satu konsep di mana kepala kita atau otak kita dibombardir dengan 11 juta bit informasi per detik. Oke, 11 juta bit informasi per detik. Dan di kepala kita ada satu bagian yang namanya RAS atau Reticular Activating System yang memfilter semua informasi ini. 11 juta bit informasi per detik ini difilter menjadi hanya 7 bit informasi per detik. Jadi dengan kata lain, banyak informasi yang tidak dapat diterima oleh indera kita yang dapat masuk ke dalam otak kita. Karena dari 11 juta bit informasi difilter menjadi hanya 7 bit informasi per detik. Sangat jauh sekali bedanya. Nah, binatang-binatang, makhluk hidup yang lain seperti anjing, kelelawar, dan lebah, mereka memiliki kemampuan untuk melihat dan menerima informasi lebih banyak dari manusia. Karena indera mereka lebih peka. Oleh karena itulah kenapa anjing dapat mendengar dan mencium sesuatu yang kita tidak bisa dengar dan tidak bisa cium. Lebah dan kelelawar dapat melihat hal-hal yang kita tidak dapat lihat. Jadi dengan kata lain, ada hal-hal yang kita tidak dapat lihat. Ada hal-hal yang terfilter oleh otak kita. Dan otak kita memfilter hal-hal yang menurut kita tidak mungkin atau tidak penting. Saya ulangi, otak kita memfilter hal-hal yang tidak mungkin atau tidak penting menurut kita. Yang mungkin dan penting akan kita dapat lihat karena otak kita dapat menerimanya. Tapi yang tidak mungkin dan tidak penting tidak akan masuk ke dalam otak kita informasinya. Oleh karena itu, kamu pasti sering melihat orang yang sepertinya selalu beruntung, selalu tahu kapan dan tempat yang benar untuk mendapatkan wanita idaman gitu. Atau dia selalu tahu apa yang harus dia lakukan. Atau dia selalu dapat melihat kesempatan. Sepertinya dia dapat mempunyai banyak ide. Nah, itu terjadi karena dia memikirkan sesuatu yang mungkin dan penting bagi dia yang kamu sendiri tidak pikir bisa, atau itu tidak mungkin, atau itu tidak penting bagi kamu, tapi bagi dia penting. Oleh karena itu, itulah mengapa dia sepertinya mempunyai keberuntungan yang lebih beruntung dari kamu, gitu. Karena informasi yang masuk ke dalam kepalanya adalah informasi yang dia inginkan, dan itu yang penting, dan itu yang mungkin buat dia. Nah, oleh karena itu, jika kamu berpikir tidak mungkin wanita cantik akan datang dengan sendirinya dan berkenalan dengan kamu, jika kamu berpikir seperti itu, maka kesempatan-kesempatan di mana wanita akan datang kepada kamu akan difilter oleh otak kamu. Kamu tidak akan dapat melihatnya. Oke? Bahkan banyak wanita yang mungkin ingin berkenalan atau ingin jadi pacar kamu atau ingin bersama kamu, namun kamu tidak bisa lihat itu. Karena menurut kamu itu tidak mungkin. Jadi kamu tidak dapat melihat kesempatan atau kemungkinan bahwa hal itu bisa terjadi. Namun jika kamu berpikir hal itu mungkin, maka otak kamu akan mulai mencari bukti. Dan pada saat mencari bukti, kamu bisa melihat kesempatan. Kamu bisa ada di satu tempat yang benar dan waktu yang tepat. At the right time and at the right place. Karena otak kamu sendiri yang dapat melihat kesempatan tersebut. Namun, otak kamu tidak akan bisa melihat kesempatan tersebut jika kamu filter. Oke? Jadi, sangat penting untuk mengoperasikan otak kamu sendiri supaya informasi yang kamu inginkan itu tidak terfilter. Oke? Jika kamu dapat melakukan ini, kamu akan tampak sepertinya selalu beruntung. Oke? Nah, mungkin kamu ingin bukti lebih konkret bahwa hal ini memang benar-benar nyata.
kamu dapat melakukan eksperimen. Eksperimennya adalah pikirkan hal yang kamu pikir, jangan hal deh, mungkin sebuah benda. Pikirkan benda yang kamu pikir jarang kamu lihat atau langka. Pikirkan terus. Maka setelah kamu jalan-jalan atau setelah kamu melawan rutinitas kamu sehari-hari, kamu akan melihat hal tersebut malah banyak di mana-mana. Contohnya dari kasus saya dulu, saya berpikir bahwa mobil Alphard itu langka. Dulu waktu awal-awal keluar ya, Toyota Alphard. Karena mobil Alphard itu mahal, 1 miliar pada waktu itu. Saya pikir siapa yang mau beli mobil 1 miliar? Banyak-banyak. Dan pada saat saya berpikir Alphard, tiba-tiba saya melihat banyak mobil Alphard. Saya menemukan mobil Alphard. Saya ke mall, ke jalanan, dimanapun ada mobil Alphard. Ada yang parkir, ada yang sedang berjalan seperti itu. Bahkan lebih gila lagi, saya dulu sedang berpikir Ferrari. Tiba-tiba pada saat lampu merah waktu saya naik taksi, sebelah kanan saya tiba-tiba berhenti mobil Ferrari. Saya sangat shock. Dan pada saat beberapa saat kemudian, setelah lampu hijau saya jalan, sekitar setengah jam kemudian, di jalan yang berbeda, tiba-tiba lewat kembali satu mobil Ferrari yang berbeda dari yang saya lihat. Jadi dalam satu hari 2 mobil Ferrari saya lihat, karena saya berpikir Ferrari. Alangkah anehnya, bukan? Itu karena otak saya menangkap informasi yang tidak dapat saya lihat sebelumnya. Oke, ya mungkin terdengar sepertinya aneh bagi kamu. Namun jika kamu cukup open-minded dan ingin jadi godlike, kamu akan melakukan eksperimen ini dan kamu akan percaya dengan hal-hal yang sepertinya mustahil namun mungkin. Tapi jika terlalu aneh untuk kamu dapat kembali ke level 2, yaitu mengejar wanita. Seperti itu. Ya, terserah. It's all up to you. Kebebasan dan pilihan di tangan kamu. Jadi jika kamu berpikir mungkin, semuanya mungkin. Kamu berpikir tidak mungkin, semuanya tidak mungkin. Kamu berpikir wanita akan menghampiri kamu, wanita akan menghampiri kamu. Kamu berpikir tidak mungkin wanita akan menghampiri kamu. Seperti itu saja. Itu intinya. Nah, sekarang pada saat kamu berpikir wanita akan menghampiri saya, apakah itu akan terjadi secara instan? Tidak, itu tidak akan terjadi secara instan. Kenapa? Karena ada proses adaptasi yang harus terjadi. Oleh karena itu akan memakan sedikit waktu. Dan pada saat prosesnya, jika kamu tidak kuat atau tidak tahan atau kamu ragu dengan prosesnya, maka hal ini tidak akan terjadi. Oke, konsep berikutnya adalah yang saya sebut dengan iman. Saya ambil dari agama pastinya. Semua agama mengajarkan kita harus punya iman. Apa itu iman? Bahasa Inggrisnya faith. Mungkin saya pergunakan kata faith saja. Faith adalah mempercayai hal-hal yang belum terlihat dan belum terjadi. Dan jika kita cukup percaya begitu kuatnya, maka hal yang belum bisa dilihat dan belum terjadi ini akan terjadi. Oke? Itu faith, definisinya. Jika kamu memiliki secuil atau sekecil apapun iman, sekecil biji sesawi, maka kamu dapat memindahkan gunung. Kamu dapat membelah lautan. Seperti itulah. Jadi dengan kata lain, dengan faith kita dapat menciptakan hal-hal yang mustahil, tidak mungkin, dan hal-hal yang belum terjadi dan hal-hal yang belum kita lihat. Namun kuncinya adalah faith, percaya bahwa hal itu akan terjadi. Di seminar saya juga jelaskan bahwa percaya dulu baru terjadi, bukan terjadi dulu baru percaya. Oke, dan ini sangat penting. Percaya dulu baru terjadi itu merupakan satu kekuatan dahsyat. Inilah yang membuat The Wright Brothers yang 100 tahun, 120 tahun yang lalu dihina karena mereka bilang bahwa manusia bisa terbang, yang pada saat itu belum ada buktinya, belum ada, dan mereka dibilang aneh segala macam. Tapi mereka dapat menemukan pesawat terbang pada akhirnya karena mereka punya faith. Mereka percaya bahwa itu bisa. Dan pada saat mereka percaya, walaupun apapun kondisinya yang menyatakan itu mustahil, mereka dapat menemukan jalan untuk membuat
yang mereka inginkan itu menjadi nyata. Jadi semuanya itu butuh iman atau faith. Alexander Graham Bell pada saat dia ingin menciptakan telepon, dia berkata bahwa kita dapat berkomunikasi jarak jauh. Orang-orang skeptis dan orang-orang berkata bahwa itu tidak mungkin, karena yang bisa berkomunikasi jarak jauh hanyalah penyihir, seperti itu. Dan akhirnya dia menemukan cara untuk dapat berkomunikasi jarak jauh, yaitu dengan telepon. Dan gilanya lagi, sekarang telepon tidak menggunakan kabel, tapi menggunakan udara. Dan itu sangat-sangat mustahil jika 100 tahun yang lalu kamu berkata dengan orang-orang 100 tahun yang lalu yang pada saat itu tidak percaya. Nah, oleh karena itu, yang membuat hal-hal hebat terjadi adalah faith atau iman. Oleh karena itu, yang saya ingin tekankan di sini adalah kamu harus punya faith. Karena faith itu sendiri akan membuka banyak jalan, banyak kesempatan untuk kamu mendapatkan apapun yang kamu inginkan, termasuk menjadi godlike.